Halo Sobat Jahit, selamat datang kembali. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang ini. Jadi, ini tuh variasi lengan bishop dalam 3 bentuk yang berbeda. Bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang akan kita bahas kali ini adalah pecah polanya aja. Nah, buat Sobat Jahit yang belum tahu tentang pecah pola lengan bishop yang paling dasar, ini aku udah taruh linknya di description box di bawah. Boleh diintip dulu. Oke, lanjut kita akan langsung ke pembahasan. Kita akan bahas pola konstruksi lengan bishop yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini aku akan jelasin polanya kayak apa. Jadi, siapkan alat tulisnya. Selamat menyaksikan. Oke, untuk gambar yang pertama kita analisis dulu ya. Jadi, model lengan yang pertama ini bentuknya itu terdapat ruffle pada bagian di atas sikut. Panjang dari pangkal lengan ke bawah itu jaraknya sekitar 16 cm. Sedangkan untuk lebar ruffle-nya sendiri ini sebesar 8 cm. Turun ke bawah ke bagian ujung lengan, di sini menggunakan manset dengan lebar 5 cm dan terdapat kancing untuk membuka dan menutup bagian manset. Nah, sekarang mari kita buat polanya. Pertama, Sobat Jahit siapin dulu pola dasar lengannya seperti ini. Oh iya, untuk ukurannya sendiri ini aku pakai skala 1/1,5 supaya lebih enak menjelaskan kepada Sobat Jahit semua. Nah, setelah itu ukur dari pangkal lengan ke bawah sebesar 16 cm. Buat garis lurus horizontal di titik yang sudah kita tentukan. Nah, seperti ini garisnya, ini jaraknya 16 cm dari pangkal ke bawah. Selanjutnya, bagi pola bagian bawah menjadi 6 bagian secara vertikal, ukurannya sama besar ya, 3 untuk bagian lengan depan dan 3 untuk bagian lengan belakang. Untuk memudahkan, silahkan dibuat titiknya terlebih dahulu, dibagi-bagi seperti ini. Kemudian hubungkan titik-titik yang telah kita buat tadi dengan garis lurus secara vertikal seperti ini. Kemudian pisahkan bagian atas dan bagian bawah, digunting seperti ini ya. Setelah dipisahkan bagian atas dan bagian bawah, kemudian gunting bagian bawah mengikuti garis vertikal yang sudah kita buat tadi seperti ini. Guntingnya tidak sampai putus ya. Sisakan sedikit sekitar 3 mm untuk memudahkan saat pembuatan pola. Ambil kertas pola yang baru, kemudian buat garis di tengah-tengah secara vertikal seperti ini. Atur posisi garis tengah-tengah pada bagian pola lengan dan garis yang telah kita buat di kertas pola yang baru. Nah, baru setelah itu pola dasar lengannya kita lebarkan seperti ini. Dan jangan lupa untuk direkatkan menggunakan perekat. Untuk jarak antara pecahan pola ini sebenarnya nggak ada ukuran pasti. Ini bisa Sobat Jahit sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Nah, kebetulan yang sekarang aku contohkan ini jaraknya adalah dari tengah itu 4 cm, sedangkan untuk dua buah lagi yang sebelah pinggirnya ini sebesar 6 cm. Untuk bagian lengan depan juga sama, 4, 6, 6. Kalau Sobat Jahit ingin model lengan bishop yang lebih gembung, Sobat Jahit bisa memperbesar jarak antara pecahan pola ini. Nah, selanjutnya hubungkan jarak antara pecahan pola yang tadi dengan garis lengkung seperti ini. Kemudian kita akan gunting polanya mengikuti garis yang sudah kita buat dan bagian pinggirnya juga jangan lupa digunting. Nah, jadilah seperti ini polanya teman-teman. Jadi ini untuk pola bagian atas seperti ini dan ini untuk pola bagian bawah. Oke, selanjutnya kita akan bikin pola untuk detail ruffle-nya. Ini aku bikin versi gampangnya ya. Buat garis persegi panjang seperti ini dengan ukuran lebar kurang lebih 60 cm. Sebenarnya untuk lebarnya ini tidak ada ukuran khusus. Yang penting Sobat Jahit bikin harus lebih besar daripada pola dasar lengan yang ini. Jadi minimal harus 1,5 kali lipatnya untuk membuat kerutan. Nah, seperti itu. Ini aku bikin sebesar 60 cm. Ini lebihnya kurang lebih 15 cm-an. Sedangkan untuk panjangnya sendiri ini sebesar 8 cm, sesuai dengan gambar yang tadi udah aku jelasin sama Sobat Jahit semua ya.
Kemudian ini untuk mansetnya, caranya sama seperti bikin detail ruffle yang tadi. Buat garis persegi panjang, sedangkan untuk ukurannya sendiri ini disesuaikan dengan kebutuhan sobat jahit. Lebarnya ini adalah sebesar lingkar ujung lengan, sedangkan panjangnya sendiri ini sebesar 5 cm. Nah, tipsnya jika sobat jahit menggunakan lubang kancing seperti manset kemeja, untuk lebarnya ini dilebihkan sebesar 2 cm untuk kancing. Misal lingkar ujung lengan itu 18 cm ditambah 2 cm. Jadi lebarnya itu sebesar 20 cm. Nah, jadi nanti ketika dipakai itu, ketika kancingnya nutup akan menumpuk seperti ini. Tapi jika menggunakan kancing yang rumahnya pakai tali sengkelit, gak usah dilebihkan ya. Lebarnya sesuai lingkar ujung lengan aja. Oke, sedangkan untuk langkah menjahitnya, sobat jahit harus jahit kerut dulu bagian detail ruffle yang ini. Jadi sobat jahit ini harus kerut terlebih dahulu. Setelah ini dikerut, kemudian sobat jahit pasangkan bagian ruffle-nya ini ke bagian lengan atas. Dijahit terlebih dahulu ke bagian lengan atas, baru kemudian sambungkan dengan bagian lengan yang bawah. Dan ini hasilnya kurang lebih kayak gini ya, cantik kan? Ini aku bikin dengan skala 1/1,5. Jika dilihat sekilas, detail ruffle-nya ini kurang jatuh karena ini memang kurang panjang karena dibuat dengan ukuran setengah. Selanjutnya, kita akan bahas pecah pola gambar yang kedua. Jadi gambar yang kedua ini hampir sama dengan gambar yang nomor 1, dipecah di bagian pertengahan lengan atau di atas sikut sedikit. Nah, bedanya dengan yang nomor 1 ini apa? Kalau gambar yang nomor 1 ini bagian lengan bawahnya itu tidak dikerut, sedangkan untuk gambar yang kedua ini dia dikerut. Terus kita pindah pada bagian bawah. Bagian bawah ini terdapat manset dengan panjang sebesar 5 cm. Ada kancingnya juga untuk membuka dan menutup manset. Nah, kemudian ada detail ruffle di bagian ujung manset atau ujung lengan. Nah, nanti lebarnya ini silakan sobat jahit sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang sekarang saya buat ini kira-kira panjangnya sebesar 2 cm aja ya. Sedangkan jarak dari pangkal lengan hingga ke batas ini sama dengan gambar yang nomor 1, yaitu sebesar 16 cm. Oke, sekarang mari kita lanjut bikin polanya. Seperti biasa, kita siapkan dulu pola dasar lengan busana wanita. Dan untuk skalanya ini aku bikin skala 1/1,5. Ukur dari pangkal lengan ke bawah sebesar 16 cm. Nah, di sini titiknya ini 16 cm ya. Sama seperti gambar pola yang pertama. Kemudian sobat jahit buat garis horizontal seperti ini. Nah, sedangkan untuk bagian bawah ini dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Lalu dibuat garis vertikal seperti ini. Setelah itu kita akan gunting masing-masing garis vertikal dan garis horizontal untuk memisahkan bagian atas dan bagian bawah. Nah, pada bagian sambungan ini kan tadi sudah saya jelaskan di awal, ini bagian ini dikerut sehingga nanti kita akan digunting putus satu persatu. Nah, sebelum digunting ini sobat jahit lebih baik tandai masing-masing baris dengan angka atau dengan abjad ABCD boleh, supaya nanti susunannya tidak tertukar ya. Lalu gunting sampai putus. Nah, diputus ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pasang di pola kertas yang baru. Sobat jahit siapkan dulu kertas pola yang baru, kemudian beri garis secara vertikal di tengah-tengah kertas. Susun masing-masing bagian pola dari mulai angka 1, 2, 3 sampai ke angka 6. Nah, disusun seperti ini, kemudian atur posisi garis tengah-tengah ini dan beri jarak sebesar 2 cm dari garis tengah. Nah, ini ya, ini 2 cm. Untuk bagian yang sebelahnya juga sama, jaraknya 2 cm dari garis tengah. Nah, sedangkan untuk bagian bawah ini aku kasih jarak 4 cm dari garis tengah ke pecahan pola. Bagian ininya juga sama 4 cm. Lalu setelah itu direkatkan dulu supaya polanya nggak mengsol-mengsol kemana-mana ya.
Nah, direkatkan menggunakan lem kalau aku kayak gini. Nah, untuk jarak selanjutnya, untuk bagian atas ini aku kasih jarak 3 cm dari angka nomor 4 ke angka nomor 5. Ini ya 3 cm. Sedangkan bagian bawah ini 6 cm. Nah, untuk jarak pola nomor 5 ke nomor 6 jaraknya sama dengan jarak yang sebelumnya, yaitu bagian atas 3 cm dan bagian bawah 6 cm. Nah, jarak untuk yang sebelahnya juga sama mengikuti jarak yang nomor 4, 5, 6. Seperti biasa untuk jaraknya ini tidak ada patokan besarannya harus berapa besar. Yang penting jarak antara bagian atas dengan bagian bawah ini harus lebih besar bagian bawah. Oke, selanjutnya hubungkan tiap-tiap pecahan pola ini dengan garis lengkung seperti ini. Untuk bagian atasnya juga sama. Kemudian setelah itu rapikan dengan menggunakan gunting. Nah, bagian atasnya juga dirapikan, jangan lupa ya. Nah, ini ya, ini untuk bagian bawah ini udah selesai kita buat polanya. Jadi nanti bagian atas ini dikerut, bagian bawahnya juga sama dikerut. Nah, kita simpan dulu bagian bawah dan bagian atas ini. Sekarang kita buat pola manset dan detail raffle-nya. Oke, ini untuk pola mansetnya ini udah selesai aku bikin. Bikinnya cukup gampang, Sobat Yahi tinggal buat garis persegi panjang seperti ini. Untuk lebarnya silahkan disesuaikan dengan lingkar ujung lengan yang diperlukan. Sedangkan panjangnya ini diukur sebesar 5 cm, sama seperti pola pada gambar yang nomor 1 ya. Nah, sekarang kita akan membuat detail raffle-nya. Untuk pola detail raffle-nya ini aku bikin dengan versi yang mudah atau dengan cara yang sederhana. Sobat jahit tinggal siapkan kertas pola berbentuk persegi 4 seperti ini. Nah, kemudian kertas polanya dilipat menjadi 2 seperti ini. Lalu lipat kembali seperti ini. Jadi nanti kertasnya akan terlihat 4 bagian seperti ini. Nah, selanjutnya dari bagian sudut sini ukur ke arah atas dan ke kanan. Cara menghitungnya adalah sepertiga lingkar ujung lengan. Lingkar ujung lengan yang aku gunakan saat ini adalah 18 cm dibagi 3 jadi hasilnya 6 cm. Kemudian tandai. Nah, seperti ini, tandai juga pada bagian sudutnya sebesar 6 cm. Kemudian buat garis lengkung mengikuti titik yang sudah kita tentukan. Nah, seperti ini garisnya. Lalu selanjutnya kita gunting. Setelah digunting, kemudian lipatannya ini dibuka. Nah, dibuka seperti ini. Kemudian ukur pada sisi lipatan. Mau yang ini atau yang ini bebas untuk besaran lebar raffle-nya itu sendiri. Di sini kan kita tadi bikinnya lebarnya itu 2 cm, jadi aku akan tandai di sini sebesar 2 cm. Nah, sedangkan untuk sisi lipatan yang satunya lagi tidak usah kita lebarkan seperti ini karena nanti kita akan bikin ujungnya itu semakin meruncing. Jadi pada bagian sini kita buat garis lengkung seperti ini, dihabiskan saja. Nah, kayak gini ya, diruncingkan. Nah, terus dibentuk secara luas mengikuti lingkaran yang sebelumnya seperti inilah kira-kira. Nah, selanjutnya gunting lagi bagian lingkaran ini. Digunting mengikuti garis yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Oke, ini polanya udah selesai untuk detail raffle-nya. Ini polanya akan kita buka. Nah, jadi nanti bentukan polanya akan seperti ini. Dan ketika dipasang, bagian bawahnya ini akan bergelombang. Kira-kira seperti ini. Untuk bagian atasnya ini sebelum dipasang nanti kita kerut dulu ya. Sedangkan untuk bagian ujung sini, semakin ke ujung dia akan semakin meruncing. Nah, ini polanya udah selesai dibuat. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Kemudian ini untuk mansetnya dan ini untuk raffle-nya. Jadi polanya itu terdiri dari 4 potong pola. Dan ini dia hasilnya, kira-kira bentuknya kayak gini. Oke, next kita akan buat pola untuk gambar yang terakhir, yaitu gambar yang nomor 3.
Di sini aku akan jelasin dulu. Untuk gambar yang nomor 3 ini sebenarnya modelnya atau pecah polanya hampir sama dengan gambar yang nomor 1 ataupun nomor 2. Pada bagian pertengahannya akan kita pecah polanya, nanti akan terbagi antara bagian atas dan bagian bawah. Oke, untuk jarak dari pangkal lengan ke sambungan ini tetap kita pakai 16 cm. Nah, yang membedakan dari gambar nomor 1 dan nomor 2 ini adalah di bagian sini ini adalah lipitan, bukan kerutan. Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu kan kerutan ya. Kalau nomor 3 ini kita akan melipit menjadi 6 lipitan. Kemudian turun ke bawah seperti biasa, di ujung lengan terdapat manset yang ukuran panjangnya tidak selebar gambar nomor 1 dan nomor 2. Ini ukuran mansetnya, panjangnya aku kecilin antara 2 atau 3 cm. Kemudian pada ujung lengan ini, di dekat manset ini terdapat tali untuk mempercantik detail lengannya itu sendiri. Oh iya, ini hampir kelewat ya. Pada bagian sambungan ini, tepatnya di atas sambungan itu kita tempatkan list untuk mempercantik juga sih sebenarnya ya. List ini bisa kalian aplikasikan dengan kain yang berbeda warna atau pakai renda juga boleh. Di sini aku akan pakai kain yang berbeda warna, yang panjangnya itu aku sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita lanjut untuk bikin pecah polanya. Oke Sobat Jahit, tadi aku udah bilang di awal kalau gambar model nomor 3 itu tidak berbeda jauh dengan gambar nomor 1 dan nomor 2. Maka dari itu pecah polanya pun tidak akan jauh berbeda dari nomor 1 dan nomor 2. Kita tetap diukur dari pangkal sampai ke batas ini sebesar 16 cm. Kemudian setelah itu buat garis horizontal seperti ini. Dan pindah ke bawah, bagian bawah ini tetap kita bagi sama besar menjadi 6 bagian, yang nantinya pola ini akan dipecah. Dibuat garis vertikal seperti ini, seperti biasa. Nah, setelah ini kita akan menggunting, memisahkan antara bagian atas dan bagian bawah. Nah, setelah dipisahkan, nanti kita akan pecah pola bagian bawah sini. Nah, ini udah digunting, kita pisahkan dulu. Bagian atasnya ini kita simpan dulu. Kemudian kita akan pecah bagian bawah ini, tapi sebelum kita pecah seperti biasa, Sobat Jahit lebih baik menandai terlebih dahulu setiap pecahan polanya menggunakan angka dari angka 1 sampai dengan 6 atau menggunakan abjad juga boleh, supaya nanti susunannya tidak tertukar. Kemudian setelah itu digunting mengikuti garis yang telah Sobat Jahit buat. Oke, ini udah kita gunting seperti ini. Selanjutnya kita akan menempelkan pecahan pola ini di atas kertas pola yang baru. Ini aku udah siapin kertas polanya seperti biasa, tandai dulu garis pertengahannya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mulai menyusun setiap pecahan pola. Disusun dulu ya dari angka 1 sampai dengan 6. Seperti biasa pada bagian ujung lengan ini dilebarkan. Untuk jaraknya ini jaraknya sama dengan gambar nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan untuk bagian atas ini kan dilipit. Jadi jaraknya itu disesuaikan dengan jumlah lipitan yang akan Sobat Jahit buat. Misalkan di sini aku akan buat lipitan sebanyak 6 lipitan. Masing-masing lipitan itu lebarnya 1 cm. Maka 6 lipitan dikali 1 cm sama dengan 6 cm. Kemudian kalikan lagi untuk lipitannya. Nah, dikalikan lagi berapa? Biasanya untuk lipitan itu besarnya 3 kali lipat lebar lipitan yang nampak. Jadi tadi kan 6 cm ya, dikalikan 3 sama dengan 18 cm. Dan hasilnya kita bagi lagi menjadi 6 bagian. Tadi kan kita bikinnya 6 lipitan ya. Nah, ini dibagi menjadi 6 bagian. 18 dibagi 6 sama dengan 3 cm. Jadi jarak antara pecahan pola ini masing-masing adalah sebanyak 3 cm. Nah, kayak gitu ya Sobat Jahit. Kemudian sekarang kita akan lanjut mengatur jarak untuk pelebaran bagian atas yang nantinya akan kita buat lipitan. Kita ukur dulu di sini supaya nanti jaraknya akurat ya. Untuk bagian bawah juga sama kita ukur.
Nah, setelah itu jangan lupa rekatkan di atas kertas pola yang baru menggunakan perekat seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai dengan polanya itu selesai kita buat. Nah, ini udah selesai kita lebarkan, kira-kira polanya seperti ini. Setelah itu jangan lupa untuk merapikan bagian bawah dan bagian atas. Kita sambungkan dengan sebuah garis baru mengikuti pecahan pola sebelumnya. Kemudian kita rapikan menggunakan gunting. Semua bagian yang tidak diperlukan kita buang. Polanya beda-beda tipis ya dengan gambar nomor 1 dan nomor 2. Yang membedakan hanya jarak bagian atasnya aja. Kita atur untuk membuat lipitan. Oke, selanjutnya pola mansetnya seperti ini, dibuat garis persegi panjang seperti biasa. Untuk ukuran panjangnya ini 3 cm. Sedangkan untuk ukuran lebarnya ini menyesuaikan dengan lingkar ujung lengan sobat jahit masing-masing. Nah, setelah itu kita akan membuat detail list yang terdapat pada bagian pertengahan ini. Untuk polanya sendiri sebenarnya polanya hampir sama dengan pola manset, cuman bedanya kan kalau pola manset itu 2 rangkap ya. Kalau untuk list ini dibuat 1 rangkap aja, dibikin persegi panjang seperti ini. Yang membedakan nanti adalah ukuran lebarnya. Ukuran lebarnya ini mengikuti ukuran lebar yang ada pada pola lengan. Sedangkan untuk panjangnya sendiri, silakan sobat jahit sesuaikan dengan kebutuhan sobat jahit masing-masing di rumah. Bisa 1 atau 2 cm juga boleh. Oke, lanjut kita bahas talinya sendiri. Talinya sendiri ini pakai tali sengkelit ya. Tidak usah pakai pola, sobat jahit sebetulnya tinggal potong kain secara serong untuk membuat tali sengkelit. Kalau sobat jahit belum tahu apa itu tali sengkelit dan cara membuatnya seperti apa, aku udah pernah bikin videonya, silahkan boleh diintip dulu. Linknya udah aku taruh di description box di bawah. Oke, untuk pecah pola gambar nomor 3 ini udah selesai kita buat ya. Polanya terdiri dari 3 potong pola, yaitu pola bagian atas, bagian bawah, dan pola manset. Untuk bagian listnya aku nggak bikin polanya ya. Dan seperti ini kira-kira hasilnya. Nah, ini untuk detail talinya seperti ini ya. Ini untuk detail lipitan dan listnya. Oke, karena pembahasannya udah selesai, jadi segitu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Jika sobat jahit ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, sobat jahit boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan aku berharap video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Have a lovely day. Bye-bye.